Ustaz, saya mau mempertanyakan, tadi kita memahami tentang manhaj ya, bahwa apa yang kita tinggalkan adalah tentang manhaj, yaitu cara pemahaman Al-Quran dengan melalui pemahaman para sahabat. Kemudian tadi juga Ustaz banyak sekali mengangkat ayat-ayat yang seruannya kepada orang-orang mukmin. Kemudian satu kesimpulan bahwa karena seruan itu turunnya pada saat sahabat-sahabat berada atau sahabat-sahabat masih hidup, maka itu ditujukan kepada para sahabat. Barangkali agak pemahaman kami dalam hal ini belum pas, bahwa bukankah Al-Quran ini sebenarnya untuk kita semua, dalam arti tentu meskipun itu seruan bagi orang-orang yang beriman, dan dalam hal itu turunnya ayat itu pada saat sahabat masih ada, sehingga ada satu pemikiran di benak kami, apakah dengan demikian setiap ayat Al-Quran ini keseluruhannya, tentunya karena turunnya Al-Quran itu adalah pada saat sahabat masih hidup, dengan demikian apakah semua ayat Al-Quran itu tidak langsung bisa kita pahami dengan melalui kitab-kitab, banyak sekali kitab-kitab tafsir yang beredar di negeri kita ini. Dan kemudian juga jika hal itu di frame yang sangat seperti gambaran Ustaz tadi, saya khawatir juga jamaah juga barangkali terus kemana kita harus menimba ilmu yang lurus kepada para sahabat, karena kita tahu persis bahwa kita untuk memilih ustadz saja itu sulitnya setengah mati. Ustadz yang untuk menghindari bid'ah saja itu setengah mati, carinya itu susah gitu. Nah, terus kami khawatir jangan-jangan kami ini semuanya sesat semua seperti tadi yang Ustadz uraikan. Masih barangkali belum nyambung antum ya, nggak apa-apa, biasa. Insya Allah yang lain juga nyambung. Saya katakan bahwa kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah, bahkan memahami Islam ini menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Ini sesuai dengan dalil-dalil naqliyah dan aqliyah. Dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil naqliyah begitu banyak bertebaran dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi dan aqwal para sahabat sendiri dan para ulama dan seterusnya dari zaman ke zaman. Sedang timbang dengan dalil-dalil aqliyah itu sendiri. Menurut undang-undang ilmiah, qawaidul ilmiah, orang yang menyaksikan langsung, orang yang hadir ketika terjadi sesuatu, orang yang masanya dekat dengan sesuatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tentu adra, lebih mengetahui, a'lam, lebih mengetahui, aslam, lebih taslim, ahkam, lebih bertahkim kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ketimbang kita yang hidup jauh. Itu dalil-dalil akliyah pasti akan menyetujuinya. Para sahabat itu mengetahui turunnya wahyu, kapan turunnya wahyu, kepada siapa turunnya, apa maksud ayat itu yang mulia. Yang dimaksud pemahaman sahabat bukan ayat per ayat seperti kita menafsirkan Al-Quranul Karim. Dan tafsir Rasulullah tidak demikian ayat per ayat, tidak. Tapi Rasulullah menafsirkan Quran secara keseluruhannya. Kadang-kadang ayat per ayat, kadang-kadang lafaz per lafaz, kadang-kadang secara jumlah. Saya ambil contoh firman Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu. Ini perintah, wa'budu rabbakum. Ayat ini ditafsirkan oleh beliau dengan panjang lebar bersama ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang wa'budullah. Sahabat mengikutinya, kemudian sahabat menjelaskan kepada kita sampai yang sekecil-kecilnya pun beliau tafsirkan. Ketika seseorang berkata Masya Allah wa syi'ta di hadapan Nabi yang mulia, dalam salah satu hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi berkata apa kepada sahabat itu? Aja'altani lillahi niddan, patutkah engkau jadikan aku sebagai tandingan? Karena lafaz dan saja tidak boleh, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Padahal harusnya apa yang Allah kehendaki kemudian engkau kehendaki. Ini tafsir dari wa'budullah, wa'budu rabbakum, dan ayat-ayat yang memerintahkan menyembah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu dalam kehidupan beliau. Beliau menafsirkan tentang hukum pun demikian. Beliau menafsirkan tentang ibadah salat pun demikian. Sallu kama ra'aitumuni usalli.
siapa yang lebih tahu tentang sholat, kita atau sahabat? Man? Siapa yang lebih tahu tentang keimanan? Nahnu, kita, atau hum, mereka? Mereka. Siapa yang lebih tahu Al-Quran? Kita atau mereka? Mereka jelas. Menurut dalil-dalil akliyah tentu kita harus mengikuti mereka. Dan itu sesuai. Dan untuk memahami Al-Quranul Karim, ini tidak menghalangi kita untuk memaknakan Al-Quranul Karim apabila kita bisa mengikuti persyaratan. Antum bisa menafsirkan Al-Quranul Karim apabila pertama antum mengikuti manhaj as-sahabah. Yang kedua, persyaratan ilmiahnya harus dipenuhi. Kalau Al-Quran diserahkan kepada setiap muslim, sekarang yang hadir ini ratusan, memegang Quran masing-masing, memahami Al-Quran ayat per ayat, apa jadinya nantinya? Ayat Al-Quranul Karim, para sahabat saja tidak sanggup memahami ayat Al-Quranul Karim tanpa penjelasan Nabi yang mulia. Lupa kita akan kisah Adi bin Hatim. Ketika dia di rumahnya itu, ketika turun ayat tentang benang putih, benang hitam. Surat Al-Baqarah, ayat 180. Lalu dia taruh benang putih, benang hitam betul-betul di rumahnya. Dan selama itu terus makan, terus tidak sahur, tidak berhenti dari makan. Sampai nyata betul-betul. Kata Nabi apa? Salah, yang dimaksud benang putih adalah fajar. Yang dimaksud dengan benang hitam adalah gelap malam. Sahabat tidak sanggup memahami satu ayat Al-Quran. Orang Arab tulen. Apalagi kita, orang Indonesia, ajam. Bahasa Arabnya amburadul. Bagaimana sekarang banyak pengajian kebat Quran, tafsir, ayo tafsir gitu. Allahu Akbar. Ini pelecehan besar-besaran terhadap ilmu tafsir Al-Quran. Yang ulama sudah karang tentang ulumul Al-Quran. Ini untuk meluruskan pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Harus ahlul ilm. Lalu pertanyaan kepada siapa kita akan belajar? Ini nadanya agak putus asa juga ini ya. Orang muslim gak boleh putus asa, orang muslim. Oh iya, nadanya saya bilang. Nadanya kan tetap gitu. Ya. Nah, pertama-tama kita harus menggali dari bawah lagi. Jadi apa yang kita bahas hari ini perlu dikaji ulang terus, bahkan didiskusikan. Ini mengetahui apa yang telah kita tinggalkan, dan salah satunya adalah ilmu. Berarti harus meningkatkan ilmiah itu, menciptakan begitu banyak para dai yang mengajar secara ilmi, bukan hanya ceramah, tapi ilmu betul-betul. Ini memang sangat sulit, dan kita memang kalau orang-orang awam, tentu orang tidak mengetahui kepada siapa dia harus belajar selain dia bermohon kepada Allah, ya Rabbi berikanlah saya hidayah. Mudah-mudahan Allah tunjuki. Masih terlalu jauh sedikit. Tadi saya katakan bahwa hadis Nabi sudah berlaku. Sedikitnya orang alim, bahkan tidak ada orang alim. Orang alim ulama. Di negeri kita ini sering di koran beribu-ribu ulama berkumpul. Allahu Akbar, beribu-ribu ulama. Cari satu ulama di negeri kita ini susah. Cari satu ulama. Khatib itu banyak. Ibnu Mas'ud pernah berkata dalam salah satu hadis asar sahabat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di kitab sunannya, bahwa kita hidup di zaman yang banyaknya ulama, ahli ilmu, dan sedikitnya penceramah. Nanti akan datang satu zaman begitu banyaknya khutbah, penceramah itu, dan sedikitnya ulama. Benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud itu. Kita berada satu zaman di mana orang sedang senang berceramah, bahkan ada kursus-kursus tertentu. 3 bulan selesai kursus jadi khatib, kemudian naik mimbar, bikin daftar sana kesini khutbah Jumat. Ilmu yang kita butuhkan sekarang, ilmu, karena Islam mendasari segala sesuatu bil ilmi. Allah berfirman, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah perintahkan Nabi yang mulia untuk selalu memohon tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman.
Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan hai Muhammad, Rabbi, Tuhanku, zidni ilman, tambahkan untukku ilmu. Allah perintahkan agar kita bertanya dengan ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya Miftahu Daris Sa'adah menafsirkan ahlu dzikr ay ahlul ilm. Dan para ulama yang lain juga menafsirkan seperti itu. Allah larang kita berbicara dengan tanpa ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau ucapkan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu. Dan para sahabat itu adalah orang-orang yang berilmu. Karena itu kita merujuk kepada mereka itu. Dan kita harus mulai belajar lagi. Pertama, manhaj harus kita luruskan mulai dari sekarang, insyaallah taala. Kedua, peningkatan ilmiah. Mulai dirubah bacaan kita. Jangan baca kitab fikih Safinatun Najah terus berpuluh tahun. Baca kitab tauhid sifat 20. Sifat 20 tidak pernah dikenal ulama. Baca kitab tauhid yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Al-Ubudiyah judulnya. Sekarang sudah diterjemahkan. Baca juga kitab tentang masalah wali. Sekarang orang lagi ribut masalah wali-wali. Ya? Bahkan di negeri kita ini wali dibatas cuma 9 wali. Nah, itu. Bahkan orang gila pun di negeri kita dianggap wali. Karena itu saya sarankan kepada saudara-saudara untuk baca kitab karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan judul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan yang dikarang oleh Ibn Taimiyah dan alhamdulillah sekarang sudah diterjemahkan oleh sebagian ikhwan kita. Baca kitab tauhid yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baca kitab akidah yang lain, begitu banyak. Rubah dari mulai kitab-kitab akidah, kemudian kitab-kitab ibadah. Coba lihat kitab sifat salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Satu kitab sifat salat yang berbeda dengan pengajaran kita sekarang ini. Dirubah peningkatan ilmiah. Juga harus belajar al-ilmu, kata Nabi, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Tidak ada ilmu laduni itu kata orang sufi. Tanpa belajar memiliki ilmu. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Barangkali itu.